ya nggak ada masalah. Cuma lakin fit tuhfah wan nihayah anhal talatusan. Tapi kalau dalam kitab tuhfah dan juga nihayah, Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar ini sholawat kepada Nabi, sholawat kepada selain Nabi, Nabi selain Nabi, selain kanjeng Nabi itu nggak disunahkan. Sehingga kalau nggak disunahkan kok dibaca itu termasuk zikrun ajnabi, zikrun yang laisa lahu ta'alluqun bis shalat. Sehingga kalau itu dibaca di pertengahan Fatihah otomatis yaqta'ul mualah. Oke, terus tinggal kita ikut yang mana. Kalau kita ikut yang semacam ini yang mengatakan hukumnya sunnah berarti itu zikrun yang lahu ta'alluqun bis shalah. Kalau lahu ta'alluqun bis shalah dibaca pertengahan Fatihah enggak putus Fatihahnya. Ini tegas. Itu yang pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana ketika kita sholat di masjid-masjid yang kita sendiri juga di masjid Sopo, backgroundnya gimana, imamnya gimana, alirannya gimana, dia ikut pendapat yang mana nggak tahu. Apakah bacaan-bacaan itu ketika kita temukan kejanggalan, itu baiknya gimana sikap kita? Menawi dari kitab-kitab yang ada dalam Qurratul Ain. Kalau dalam Qurratul Ain itu ada kasus semacam ini. Misalkan kita sholat di satu masjid, ternyata imamnya betul baca bismillah, takbir alhamdulillahirabbil alamin. Ini bagaimana? Maka kita nggak perlu mufaraqah. Ya apa terusan? Pertama, kalau kita memandang bahwa imam itu mengikuti pendapat yang mengatakan bismillah bukan ayat Fatihah, maka kita ikut pendapat dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa al-mu'tabar adalah i'tiqadul fa'il. Yang dipandang itu adalah iktikadnya pelaku. Lek imam panjen melok sing ngomong bismillah itu ayat Fatihah, berarti imam sembahyang sah. Lek imam sembahyang sah makmum juga masalah. Maka kita ikut pendapat yang itu. Ini dalam Qurratul Ain. Atau kalau kita nggak mau ikut pendapat itu, setidaknya husnudon. Paling ya baca bismillah yang agak guru. Baca bismillah cuma agak banter. Boleh apa? Kuatir ono sing melok pendapat gak bismillah. Ini kalau dalam Qurratul Ain. Satu kasus. Artinya kalau memandang kasus itu berarti tindakan kita sebaiknya jangan mufaraqah. Termasuk kalau dalam tadzkirun nas, wah itu tegas malah. Sing diceritakan wong beliaunya ini cara wong alim itu pas bacaane jelas fase. Ono imam rawatib nang langgar ini, nang masjid itu sing biasa imam yo ngeres cara. Sungkan wae. Pak Bongku kok ketekan ini. Monggo jenengan mawon sing imam. Enggak sampai sing imam sing biasa imam. Ini menunjukkan bahwa sikap kita itu sebaiknya di masjid manapun, di tempat manapun kita sholat ya biarkan yang biasanya imam ya cek imam. Meskipun mungkin kita lebih alim, kita lebih fasih, kita lebih apapun itu, kita ikut pendapat-pendapat yang semacam ini. Soalnya kalau kita sampai mufaraqah atau bahkan membuat jamaah tersendiri di masjid itu, wah fitnahnya besar. Bukan menarik masuk kono jamaah gini jamaah nang jowo. Nah ditelok ya gak beda. Iki sapa gawe jamaah nang jowo. Ini tidak menarik sehingga kalau memang tetap mau sholat di situ, ya ikut saja, ikut pendapat-pendapat yang semacam ini. Karena baiknya memang demikian, supaya gak didelok sawangane, oh orang sembahyang gini, gak enak sawangan. Itu menawi melihat beberapa ibarat demikian, memang gak akan sahil itu sebenarnya. Ya, intinya begini ya. Kalau dawis Muhammad bin Atas dalam kitab Tadzkirun Nas itu bahas langsung seperti ini. Wajah amaratan ilal masjid. Suatu ketika beliau itu pernah berkunjung pada masjid. Fawajada khadiman baqaran minal ammah yusalli fa'ahram. Ada orang awam yang tiba-tiba melakukan sholat di masjid tersebut. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Hasan al-Atas? Beliau dawuh seperti ini. Fa'ahrama bis sholati khalfahu. Langsung beliau niku makmum terhadap orang sing awam itu tadi. Dan beliau dawuhnya beliau seperti ini. Wa ba'da dzalika ittala'tu ala hadisin fi matnil madhab wa huwa sallu khalfa man qala la ilaha illallah wa sallu ala man qala la ilaha illallah. Jadi setengah iki bahasane pokoke setengah iki beliau mengeluarkan satu hadis yang mengatakan kalian sholatlah di belakangnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sekabane ngomong pokok Islam, sholatan nang bumi ngoten mau, gak usah ngelang. Bahasanya kan seperti itu.
Yang penting buatan ada kesalahan yang fatal terlihat kan masalah. Pokoknya langsung makmum ngoten mau. Pokoknya model Islami ngoten mau. Betul betul. Betul betul. Monggo. Cak Badrus nih gak tanya tadi. Jadi. Monggo monggo. Kalau ini pun dimaturakan. Terus pertanyaannya, kan seorang makmum bacaan Fatihah itu diwajibkan meskipun bagi seorang makmum. Adakah khilafiyah atau pendapat yang menyatakan bahwa mutlak makmum itu bacaan Fatihahnya ditanggung? Ya ada. Kalau semuanya Fatihah wis. Bahkan lek mazhab Hanafi gak usah baca Fatihah. Kewajiban kita itu adalah menyimak bacaan imam. Bukan baca sendiri. Gak bingung karena dia mau Fatihah justru menyimak. Maka pendapat ini layaknya diikuti ketika memang kondisinya mendesak. Kalau baca Fatihah wae tarawih ngono. Wis itu gak jelas gak nutut blas. Cara awak dhewe sing macane normal-normal, wong wong niku Fatihah bi surat gak nutut. Maka ya ikut saja pendapatnya. Semaan mana Mas Badar. Mau Fatihah adik. Ikut pendapatnya semacam. Karena umpama di maca maksa maca Fatihah gak nutut, masih kuno Fatihah bi surat gak nutut. Saking cepete. Dibanding dengan bacaan kita yang normal-normal. Terus kalau pertanyaannya ada nggak khilafiyah masalah Fatihahnya yang ditanggung? Ada. Boten mek ngenteni masbuk ditanggung boten. Wafid ditanggung. Ditanggung sedaya makmum Fatihah. Pokoke makmum itu gelem melok imam beres Fatihah. Beres. Kalau itu lagi kita kok berman. Ini pertanyaan itu ya. Monggo itu nih, kok benar benar. Terus terus takut. Si Amil terakhir. Pertanyaan terakhir. Monggo. Tempur gitu. Lagi Gus. Pertanyaan apa komentar? Misal ya dia. Ketika mak imam habis menjawab wahai itu. Kemudian maknya menjawab alhamdulillah. Bahkan tidak selalu makmum ini. Maksudnya mak imamnya wahai. Kalian tadi makmum jawab alhamdulillah. Makmumnya betul bisa dikasih. Menutup begitu. Kamu jawab kalau makmumnya masih alhamdulillah ketika di bagi sholat lepasan tidak masalah. Iya. Coba aja, mari mas. Iman wahid, alhamdulillah. Coba sebenarnya apa batal lah. Kenapa? Berarti kan sama jelas nih kalau masalah atasnya itu ada hubungannya. Makmum imamnya ketika imam itu posisi wahid, gitu ya. Udah sih makan alhamdulillah.
Kata kalau ini apakah bisa baca sholatnya makmum itu? Batalkan. Iya. Dan sampai Betul. Karena kaidah perkara yang membatalkan sholat itu kalau masih zikiran ataupun doa itu tidak akan bisa membatalkan sing jenenge sholat. Jenengan mari maca Fatihah, maca alhamdulillah terus. Atau malah maca sholat atau maca liyane yang masih dalam kategori zikir. Maka kalau seperti itu benar. Cuma itu tadi termasuk hal-hal yang disunahkan dalam sholat atau tidak. Tasmitul atis atau cara bahasa membaca alhamdulillah untuk orang yang haji, orang lain itu termasuk betul termasuk perkara yang sunnah atau tidak, itu yang perlu untuk dibahas. Jadi kalau makmum maca alhamdulillah gara-gara imami haji itu tidak sampai membatalkan sholat makmum. Cuma yang perlu dibahas ketika kok tengah-tengah maca Fatihah makmume kok marah diselesai dengan bacaan alhamdulillah sing alhamdulillahi imamin tadi, maka kalau seperti itu namanya memutus terhadap mualahnya Fatihahnya makmum, maka kalau seperti itu wajib mengulangi dari awal. Mangan kata. Lek lali boten. Apa terus? Saya begini, kalau misalnya kita itu ketika baca Fatihah kemudian imam itu sudah akhir, jadi kan amin gitu ya. Maksud saya ketika kita melanjutkan dan itu sudah protokol, apakah masih disunahkan membaca amin lagi? Beribun Ketika kita makmum kemudian ayat Fatihah sebelum selesai imam sudah selesai, artinya ada baca amin kan nggak bisa ya. Nah kemudian setelah kita itu selesai apakah bacaan kita sendiri? iya bacaan kita sendiri itu apakah masih disilahkan membaca amin? Dan kalau amin itu disiri oleh misalnya mengamini Fatihahnya imam. Berarti intinya pertanyaannya apakah kita masih disunahkan untuk membaca amin setelah mengamini imam? Untuk bacaan kita sendiri. Setelah kita itu tengah-tengah membaca Fatihah, ya. Amini imam. Disiri atau berjari. Jadi kan ngeten, kalau pertanyaannya itu apakah kita itu tetap sunnah membaca amin untuk bacaannya sendiri, maka ini di dalam kitab Fathul Mu'in kan juga sudah dibahas bahwa kata-kata amin ini disunnahkan untuk semua orang yang membaca ataupun mendengar kata-kata yang terakhir daripada surat Al-Fatihah. Sehingga nyuwun ketika ada imam ya, baca nang masjid, ono imam nang masjid maca surat Fatihah metutup waladhdallin gitu. Maka ini yang disunnahkan untuk membaca amin. Ini bukan hanya untuk para makmum yang ikut berjamaah malam. Bahkan orang-orang yang di luar masjid atau pokoknya semua orang yang mendengar itu juga sunnah untuk membaca amin. Berarti kalau seperti itu membaca amin ini merupakan sebuah hal yang sifatnya disunnahkan dibaca untuk baik bagi pembacanya sendiri
baik untuk pembacanya itu sendiri atau untuk orang-orang yang mendengarkan. Berarti kalau pertama dia tadi itu amin, rangkanya untuk mengamini Fatihahnya imam yang selesai, berarti itu dia bukan dalam rangka membaca amin untuk kesunahan bacaannya dia sendiri, tapi gara-gara samai Fatihah min ghairi, mendengarkan bacaan Fatihah dari orang lain. Sehingga apakah dia masih disunahkan untuk membaca amin lagi setelah dia selesai dari bacaan Fatihahnya? Jawabannya juga masih disunahkan, karena dia ini masih ada kesunahan membaca membaca amin setelah dia menyelesaikan Fatihahnya. Ini masuk perkara amin itu. Maksud saya gini, kita kan juga bertabrakan dengan kesunahan kita untuk mendengarkan bacaannya imam. Jadi yang satu kita dengan ada kesunahan untuk baca amin, di lain sisi kita itu ada kesunahan untuk lebih mendengarkan bacaannya imam. Bahkan menurut imam yang lain sebenarnya kita itu nggak wajib baca Fatihah, dan ukurannya menurut kita itu hukum, maka wajib kalah dengan kesunahan mendengarkan itu ya bacaannya imam. Malah menurut yang seperti kemarin hukumnya maksiat, mau haram gitu, mau Fatihah itu haram, bukannya amin kan? Coba jangan dicampur adukkan lah antara madzhab yang mengatakan sunnah, yang mengatakan sudah tidak perlu baca Fatihah, itu jangan dicampur adukkan biar nanti jeluntrung selaras. Nonton loh. Artinya kalau ini dicampur adukkan juga temu titik tengahnya. Kan seperti itu sih. Iku ada sendiri pripun jawaban itu. Jadi artinya kalau masalah ini mau ditabrakkan dengan pendapat lain yang mengatakan sampai haram atau tidak sunnah baca Fatihah, itu maksudnya gitu loh. Amin itu kan sunnah, bukan rukun menurut kita. Menurut